Putri Junjung Buih. Jauh di masa lampau di daerah Kalimantan Selatan, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Amuntai. Kerajaan tersebut dipimpin oleh dua raja, yaitu Raja Patmaraga dan adiknya Raja Sukmaraga. Meskipun dipimpin oleh dua raja, rakyat kerajaan Amuntai terkenal makmur. Hal ini dikarenakan dua raja tersebut mampu memerintah secara adil dan rukun. Namun sayang, mereka sama-sama belum memiliki keturunan. Meskipun Raja Sukmaraga telah memiliki istri, tapi ia tetap saja belum memiliki keturunan. Sementara Raja Patmaraga belum memiliki istri dan keturunan. Setiap malam, kedua raja tersebut selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk diberi keturunan. Secara khusus, Raja Sukmaraga berdoa meminta keturunan putra kembar. Setelah penantian yang lama, akhirnya istri Raja Sukmaraga mengandung. Semoga anak kita kelak menjadi putra kembar yang tampan. Semoga saja Kakanda, dan akan menjadi anak yang berbakti kelak. 9 bulan telah berlalu. Kini lahirlah anak yang sangat amat ditunggu oleh Raja Sukmaraga dan seluruh rakyat di kerajaan Amuntai. Dia dikaruniai putra kembar yang tampan dan sehat. Berita bahagia itu pun langsung diumumkan kepada seluruh rakyat serta sang kakak, Raja Patmaraga. Pada keesokan harinya, Raja Patmaraga dengan segera mendatangi kediaman Raja Sukmaraga untuk melihat keadaan keponakan dan adik iparnya. Sangat amat senang karena akhirnya kerajaan Amuntai memiliki calon raja. Akhirnya mereka akan menjadi raja dan pangeran yang sangat baik, berbakti dan murah hati kepada rakyatnya. Semoga kau dapat menyusulmu, Kakanda, untuk mendapatkan keturunan sepertiku. Kau sangat baik, adikku. Terima kasih atas doamu. Semoga kau dapat segera mendapatkan keturunan. Malam harinya, sebelum pergi tidur, Raja Patmaraga memanjatkan doa pada Yang Maha Kuasa agar diberi petunjuk. Di dalam tidurnya, sang raja bermimpi. Ia melihat sosok dirinya sedang bertapa di air terjun yang terletak di luar kerajaan Amuntai. Dia pun terbangun dan merasa bahwa mimpi itu terasa begitu nyata. Lalu ia langsung menemui pengawal setianya, yaitu Datuk Punjung, untuk menemaninya esok hari ke air terjun. Selamat malam, Datuk. Barusan saya bermimpi aneh. Saya melihat dari saya sedang bertapa di air terjun dekat istana. Saya ingin Datuk besok menemani saya ke sana untuk bertapa. Baiklah. Keesokan harinya, Raja Patmaraga pergi menuju air terjun ditemani pengawal setianya, Datuk Punjung. Raja pun langsung bertapa dengan sungguh-sungguh. Berhari-hari lamanya Raja Patmaraga bertapa, hingga suatu hari dia keluar dari pertapaannya. Tentu sudah disambut oleh sang pengawal setianya, Datuk Punjung. Apakah Baginda Raja sudah selesai bertapanya? Iya, Datuk, tapi saya rasa saya belum dapat apa yang saya inginkan. Sang raja melanjutkan perjalanan pulang menuju istana. Raja Patmaraga dan pengawalnya berjalan menyusuri sebuah sungai yang berarus cukup tenang. Tiba-tiba raja melihat sesuatu. Itu bayi, Datuk. Bagaimana bisa ada bayi di sungai ini? Sang raja segera menghampiri bayi itu. Namun ketika hendak mengangkatnya, "Jangan bawa aku seperti ini. Tolong bawakan aku 40 dayang untuk menjemputku, serta sehelai kain yang ditenun dalam waktu setengah hari saja." Raja tersebut segera memerintahkan Datuk Punjung untuk segera kembali ke istana. Setelah sampai, Datuk segera menghadap kepada Raja Sukmaraga dan menyampaikan pesan Raja Patmaraga.
Perintah raja pun diumumkan. Pengumuman, segera kumpulkan 40 dayang sekarang juga, dan barang siapa bisa menenun sebuah kain dalam waktu setengah hari akan diangkat menjadi pengasuh bayi. Sayembara itu seketika membuat warga desa gaduh. Banyak di antara mereka ragu untuk bisa memenuhi permintaan sang raja. Banyak orang yang penasaran siapa yang bisa menenun kain dalam waktu setengah hari. Setelah itu, para wanita mulai menenun kain menggunakan benang terbaik yang mereka miliki. Sayangnya, hingga waktu yang ditentukan tiba, tak ada seorang pun yang berhasil menyelesaikannya. Datuk Punjung pun sampai merasa putus asa. Hingga ada seorang gadis muda menawarkan hasil tenunannya. Tuanku, silahkan lihat hasil tenunan hamba ini. Tolong periksalah dengan sesama apakah kain ini cukup untuk menyelimuti bayi baginda raja. Baiklah, Nona. Dibukalah lipatan kain itu. Datuk Punjung senang melihat hasil kain tenun gadis itu. Setelah memperoleh kain tenun, Datuk Punjung kemudian membawa Kuripan beserta 4 dayang menuju sungai untuk menjemput Raja Padmaraga dan bayinya. Sesampainya di sana, menyelimutkan kain yang ditenun oleh Kuripan untuk sang bayi. Dia nampak begitu cantik. Dengan ini, aku akan membawamu pulang ke Amuntai. Dan karena kamu, aku temukan terapung di atas bumi sungai, maka aku akan memberimu nama Putri Punjung Buih. Sejak saat itu, kerajaan Amuntai benar-benar diliputi kebahagiaan karena dua raja telah dikaruniai anak. Negeri itu pun hidup dengan damai dan bahagia. Putri Junjung Buih pun dengan baik dan menjadi seorang gadis amat cantik jelita. Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini harus dilewati. Banyaklah duit aku, ya Allah. Coba apa yang baik, coba. Caranya agar hamba memiliki penerus di kerajaan. Menjadi putra kembar yang tampan. Ya, semoga saja. Jangan, ini di sana. Pipa. Dari. Guys, omong ke Pak Iwan Aduh, panas sih no. Siapa nih dia? Mana itu? Turun ya kami. Ya. Banyaklah duit. And there's a place that I've dreamed of,
I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time.